Kami dari kelompok Jupiter. Jujur, pintar, berkarakter. Sini kami akan mempresentasikan hasil kami mengenai Gereja yang menguduskan ataupun liturgia. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Garang Gia Tondang. Saya Liavian Cesaragi. Saya Amat Clara Masalah Girsang. Saya Gelor Bangun. Saya Vanessa Gracia Manado. Saya Evelyn. Selamat menyaksikan. Gereja menguduskan atau liturgia. Sebagai umat beriman, kita kerap kali mendoakan segala aktivitas kita mulai dari awal hingga akhir, baik secara pribadi maupun berkelompok. Itu menjadi pertimbangan, apakah doa itu hanya sebagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari atau doa itu adalah tugas kita sebagai umat beriman. Dalam cerita berteguh dalam iman, kita dapat mengambil bahwa kekuatan yang melimpah yang kita dapatkan itu bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Allah. Ini yang menjadi alasan agar membangkitkan semangat kita untuk menjadikan doa dan juga sakramen menjadi fondasi untuk berkomunikasi dengan Allah atau meminta sesuatu kepada Allah. Itu bisa melalui perayaan sakramen Ekaristi ataupun pada saat sakramen tobat. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan arti doa. Kata doa sudah sering kita dengarkan dan tidak asing lagi di telinga kita. Melakukan doa pun sudah sangat sering kita lakukan, seperti doa mau makan, setelah makan, mau tidur, dan masih banyak lagi. Nah, doa adalah meminta dan memohon kepada Tuhan. Meminta dan memohon tidak saat kita berduka cita saja. Bersuka cita pun kita sering melakukan doa. Contohnya bersyukur dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Jika kita melakukan doa, artinya kita mengikutsertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita percaya pada kuasa Tuhan. Jadi dalam situasi ini doa berfungsi untuk menguduskan kita dan mengarahkan kita agar lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya akan menjelaskan dari tujuan kita berdoa. Ada 4 tujuan utama dari doa, yaitu adorasi, penyembahan yang layak bagi Tuhan karena Ia mencipta, menyelamatkan serta menguduskan kita. Syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya kepada kita, baik rohani maupun jasmani. Jadi dalam doa kita bersyukur kepada Tuhan atas hidup kita, iman kita, keluarga kita, dan lain-lain. 3. Tobat, untuk memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita dan penghapusan atau pengurangan hukum dosa. Dalam doa kita ingat bahwa kita adalah orang berdosa. Kita menyesal atas dosa-dosa kita dan mohon ampun. Kita mohon penitensi bagi dosa-dosa kita melalui doa. Santa Ambrosius mengatakan, jika doa dilambungkan, dosa dihapuskan. 4. Permohonan. Dalam doa kita boleh memperoleh kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, baik bagi jiwa maupun badan kita, bagi jasmani maupun rohani, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kualitas doa menurut kitab suci. Yang pertama, devosi, menyatukan hati dalam doa. Yang kedua, kesungguhan hati, yaitu hasrat yang kuat serta melayani serta mencintai Tuhan melalui doa. Yang ketiga, ketekunan. Kita perlu bertekun dalam doa dan tidak cepat meminta. Yang keempat, kerendahan hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang mudah hati. Yang kelima, konsentrasi. Santo Ignatius mengatakan lebih baik mengucapkan doa Bapa Kami 1 kali dengan sungguh-sungguh daripada mengucapkan banyak doa tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang ketujuh, prioritas. Kehendak Tuhan lebih utama dari kehendak kita. D. Makna doa menurut ajaran gereja. Yesus bermaksud melangsungkan kesaksian dan pelayanannya melalui kaum awam. Maka oleh rohnya, Ia tiada hentinya menghidupkan dan mendorong mereka untuk menjalankan segala karya yang baik dan sempurna. Oleh karena itu, para awam dipanggil dan disiapkan supaya makin melimpah, menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka selaku suami istri dan dalam keluarga, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar, menjadi korban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sakramen berasal dari kata misterion atau Yunani
yang dijabarkan dengan misterium dan sakramentum atau Latin. Sakramentum dipakai untuk menjelaskan yang kelihatan dari kenyataan, yang tak kelihatan yang disebut misterium. Karena sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Maka sakramen dalam gereja Katolik mengandung dua unsur hakiki, yaitu forma, artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi, dan materia, artinya barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Simbol. Perayaan liturgi dijalin dengan tanda-tanda dan simbol-simbol yang artinya berakar dalam penciptaan dan budaya manusia. Asal-usul tanda atau simbol sakramen berasal dari ciptaan, yaitu cahaya, air, api, roti, anggur, minyak, dan yang lain berasal dari kehidupan sosial seperti mencuci, mengurapi dengan minyak, memecahkan roti, dan beberapa simbol lainnya berasal dari sejarah keselamatan dalam perjanjian lama, yaitu ritus Paskah, korban penumpangan tangan, dan pengudusan. Perayaan sakramen menurut ajaran gereja. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Ketujuh sakramen yang ada dalam gereja Katolik adalah sakramen baptis atau permandian, sakramen penguatan atau krisma, sakramen ekaristi, sakramen pengampunan dosa, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Secara garis besar, ketujuh sakramen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sakramen inisiasi Kristen atau sakramen baptis atau permandian, penguatan, dan ekaristi. Sakramen penyembuhan atau sakramen tobat, pengurapan orang sakit, dan sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan atau imamat dan perkawinan. Sakramen yang pertama adalah sakramen mana sakramen ini merupakan persyaratan agar dapat menerima sakramen yang lainnya. Rahmat Tuhan yang didapatkan dari sakramen ini adalah yang pertama, dihapuskan dari dosa awal atau dosa lainnya dan segala siksaan. Yang kedua, menerima kehidupan ilahi dan menjadi anak Allah. Yang ketiga, diterima sebagai anggota gereja. Ada benda-benda yang digunakan pada saat sakramen baptis, yaitu yang pertama, air melambangkan penyucian diri, lilin melambangkan jalan kehidupan yang sudah dibaptis selalu dalam terang cahaya Kristus. Yang ketiga, ada lilin melambangkan penguapan. Yang keempat, ada kain putih, di mana kain putih melambangkan agar kehidupan yang dibaptis selalu bersih dari dosa. Sakramen yang keempat adalah sakramen krisma. Semua orang bebas menerima sakramen krisma asalkan sudah menerima 3 sakramen sebelumnya, sakramen baptis, tobat, dan ekaristi, dan juga beragama Katolik. Sakramen krisma adalah sakramen penguatan atau pendewasaan diri. Dalam sakramen krisma, karunia Roh Kudus dilimpahkan atas kita. Sakramen krisma diberikan langsung oleh uskup. Adapun cara penerimaan sakramen krisma, uskup mengoleskan minyak suci kepada telapak tangan, lalu menampar ringan pipi penerima sakramen, melambangkan kemampuan dalam melawan musuh-musuh iman. Yang ketiga, ada sakramen ekaristi, merupakan sakramen saat Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, sehingga dalam kasihnya kita juga menyerahkan diri kepadanya dan bersama dengan Dia dalam komuni kudus. Dosa. Sakramen pengampunan dosa disebut juga sakramen rekonsiliasi dan tobat. Sakramen pengampunan dosa dilakukan oleh Yesus sendiri saat Ia memperlihatkan diri kepada para rasul pada hari Paskah dan berkata, "Terimalah Roh Kudus ini." Selanjutnya saya akan menjelaskan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit diberikan kepada orang yang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit dilakukan dengan cara pengurapan minyak suci pada dahi dan kedua telapak tangan diiringi dengan doa-doa. Dalam pemberian sakramen ini, orang yang sakit diminta mengucapkan doa tobat dan diberikan komuni sebagai lambang kesatuan dengan Kristus. Banyak orang yang takut menerima sakramen pengurapan orang sakit dan baru menerimanya pada saat berakhir, karena mereka berpikir bahwa sakramen ini seperti vonis mati. Padahal sakramen bertujuan mendoakan orang yang sakit agar memperoleh kesembuhan.
Oleh karena itu, apabila sesudah menerima sakramen pengurapan orang yang sakit sembuh dan kemudian dia sakit lagi, dia diperbolehkan menerima sakramen pengurapan orang sakit ini lagi. Dan arti bahwa sakramen pengurapan orang sakit dapat diberikan lebih dari satu kali. Biasanya sakramen pengurapan orang sakit ini diberikan oleh uskup atau pastor yang bertindak atas nama Kristus berdasarkan kuasa tak bisa yang mereka terima. Imamat. Mengenai imamat dan surat kepada orang Ibrani dikatakan demikian. Setiap iman lain yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Sakramen pernikahan terwujud melalui janji yang dibuat seorang laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dan gereja, yang disempurnakan dengan persetubuhan. Sebab perkawinan sakramental memerlukan 3 unsur, yakni persetujuan bebas, penegasan kesatuan eksklusif sumber hidup, dan keterbukaan terhadap hadirnya anak-anak. Seorang Katolik yang telah menikah memiliki sebuah janji perkawinan bebas. Mereka tidak bisa bercerai satu sama lain, atau bisa disebut perkawinan umat Katolik bersifat monogami. Hanya ada satu suami dan satu istri yang menjadi pasangan. Perkawinan Katolik tidak terceraikan. D. Sakramentali dan devosi sebagai sarana pengudusan dalam gereja. Sakramentali adalah sarana mengingat kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah ikon-ikon kudus dalam gereja Katolik. Sakramentali sebagai pengingat karena kita sering lupa bahwa kita sudah memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Ada 3 hal penting yang diungkapkan dalam KGK soal sakramentali, yaitu yang pertama, gereja mengadakan sakramentali untuk menguduskan jabatan gerejani tertentu. 2. Sakramentali termasuk wewenang imamat semua orang yang dibaptis. 3. Sakramentali tidak memberi rahmat Roh Kudus seperti sakramen. Devosi dalam bahasa Latin adalah devotio, yang berarti penghormatan. Dalam bentuk penghormatan ataupun kebaktian kepada orang-orang yang beriman terhadap rahasia kehidupan Yesus. Misalnya kesengsaraan, hatinya yang maha kudus, dan sakramen maha kudus. Devosi juga dapat kita berikan kepada orang-orang kudus lainnya seperti Santa Maria. Contoh nyatanya melakukan doa rosario dan novena setiap minggunya untuk menguduskan Bunda Maria. Devosi bukanlah liturgi. Oleh karena itu, semua devosi harus diatur sedemikian rupa sehingga selaras dengan liturgi kudus. Sekian adalah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, perkataan yang kurang berkenan dari para teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok Jupiter mohon izin undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam Iman.